Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Anda masih menonton saya di channel Sejarah dan Kisah. Bagi Anda yang belum subscribe, sekarang waktunya untuk subscribe. Monggo silahkan. Terima kasih yang sudah subscribe, sudah ditekan tulisan subscribe merah sama tombolnya kan. Alhamdulillah. Jadi cerita mengenai Raden Fatah dan Majapahit itu banyak sekali versinya. Saya pakai sumber, tidak mengarang. Baiklah, dimulai langsung saja. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Fatah atau Jin Bun berhasil menjadi sultan di Demak Bintoro setelah memenangkan perang Sudarmo Wisuto. Perang antara Sudarmo ayah dan Wisuto anak. Jadi perang antara ayah dan anak. Tentu saja ini bertentangan dengan versi-versi yang lain. Menurut buku yang dikeluarkan pemerintah resmi Kabupaten Demak, tidak benar. Memang benar Jin Bun atau Raden Fatah menyerang Majapahit, tetapi setelah Majapahit dikuasai oleh Girindawardana, bukan dikuasai oleh Gongtabumi atau Brekertabumi. Menurut kronik Cina yang ada di kuil Sampokong di Semarang, Gongtabumi berhasil dikalahkan oleh Jin Bun. Ini terjadi setelah meninggalnya Bong Sui Hao atau Sunan Ampel. Gongtabumi lalu dibawa secara terhormat ke Demak Bintoro. Lalu Majapahit dipimpin oleh seorang yang bernama Nyo Lai Wa atau China Muslim, menjadi negeri di bawahan kerajaan atau Kesultanan Demak Bintoro. Sekalian saja saya sebutkan bahwa apa yang dikisahkan oleh kronik China dan juga Babat Tanah Jawi tersebut bertentangan dengan prasasti Peta dan prasasti Jiu. Di kedua prasasti itu menyebutkan bahwa runtuhnya Majapahit bukan karena Jin Bun atau Sultan Fatah, melainkan karena Prabu Girindawardana pada tahun 1478. Seperti kita maklum, Raden Fatah atau Raden Hasan adalah putra dari Prabu Kertabumi dengan selir China, putri dari Champa atau dari Cempo. Karena sang permaisuri yaitu Ratu Dwarawati cemburu, maka selir China yang sedang mengandung itu diberikan ke Palembang. Menurut kronik yang ada di kuil Sampokong, nama orang Palembang peranakan China itu adalah Swan Leong. Sementara dengan Swan Leong yang merupakan penguasa Palembang, selir China itu mempunyai anak yang diberi nama Qin San. Menurut Purwaka Carubanagara, nama asli selir China itu adalah Xiu Banqi. Xiu Banqi adalah putri pasangan dari Tan Gohwat dan Xiu Teo. Tan Gohwat sendiri merupakan seorang saudagar dan juga seorang ulama dari Gresik yang bergelar Syekh Bantong, atau kita mengenalnya dengan nama Sunan Bonang. Saat menginjak dewasa, Raden Fatah atau Raden Hasan menolak diberi jabatan sebagai penguasa Palembang karena ia ingin pergi ke Jawa. Diikuti oleh adik tirinya Raden Husein, mereka pergi ke Jawa. Sesampainya di Ampel Dentau atau Ngampel, mereka menghadap kepada Sunan Ampel. Raden Husein lalu berniat mengabdi ke Majapahit. Prabu Brawijaya menerimanya dengan senang hati dan diberi kedudukan di Terung, sehingga Raden Husein dikenal dengan nama Adipati Terung. Sementara itu, Raden Hasan yang kelak menjadi Sultan Fatah tetap berguru pada Sunan Ampel. Bahkan
beliau dinikahkan dengan putri Sunan Ampel yang bernama Ni Gede Maloka. Pada suatu hari Sunan Ampel memerintahkan Raden Hasan untuk berjalan ke barat agar menemukan tempat yang harum baunya. Dan ketemulah tempat itu, yaitu di hutan Gelagah Wangi. Hutan itu lalu dibuka dan menjadi pedukuhan Bintoro. Suatu hari Raja Brawijaya menanyakan tentang seseorang yang membuka pedukuhan di Bintoro. Adipati Terung menjawab bahwa orang itu adalah saudaranya. Maka diperintahkanlah Raden Patah untuk menghadap ke Majapahit. Sesampai di Majapahit, tidak dimarahi oleh Prabu Brawijaya, bahkan mendapat kedudukan sebagai adipati di Bintoro. Pedukuhan Bintoro yang kini menjadi kadipaten itu lama-lama ramai. Banyak saudagar pedagang yang datang ke sana, bahkan banyak juga saudagar dari mancanegara yang berniaga di Kadipaten Bintoro. Tak terasa 3 tahun sudah. Dan Prabu Brawijaya menanyakan kenapa Kadipaten Bintoro tidak pernah menyerahkan upeti sebagai tanda setia dan tunduk kepada Majapahit. Maka diutuslah Adipati Terung bersama pasukan segelar sepapan menuju ke Kadipaten Bintoro. Dengan tegas Sultan Fatah menjawab bahwa dia memang menolak untuk tunduk kepada Majapahit karena di mata Raden Patah, Raja Brawijaya sudah dianggap sebagai raja yang kafir. Apa yang dikatakan Raden Patah ternyata tidak main-main, bahkan berdukungan Arya Tejo dari Tuban, dukungan dari Sunan Ampel Dento, dukungan dari Sunan Giri Parapen, dukungan dari Adipati Surabaya, dan dukungan dari Baribin dari Madura. Raden Patah bersama pasukannya mengkudeta, menggempur dan menghancurkan Majapahit. Anda kaget, tetapi ini memang dari versi yang lain. Begitulah versi itu dikatakan, makanya disebut Perang Sudarmo Wisuto. Setahu saya di ketoprak yang beredar di Jawa Tengah ceritanya juga seperti itu. Saat menjabat Raja di Kasultanan Demak Bintoro, Raden Patah bergelar Senopati Jimbun Ngabdirahman Panembahan Palembang Sayyidin Panotogomo Sultan Alam Syah Akbar. Ini menurut Serat Praniti Radio. Sedangkan menurut Hikayat Banjar, Raden Patah bergelar Sultan Surya Alam. Hal-hal yang telah dicapai pada pemerintahan Sultan Fatah antara lain peresmian Masjid Agung Demak dan memperkenalkan pemakaian Salokantoro sebagai kitab undang-undang kesultanan, dan Sultan Fatah juga dikenal mempunyai toleransi yang tinggi pada kehidupan beragama. Menurut kronik China yang ada di kuil Sampokong, Sultan Fatah meninggal pada tahun 1518 pada usia 63 tahun. Sepeninggal beliau, maka Adipati Unus atau Adipati Jepara yang merupakan menantu Sultan Fatah, ini versi yang berbeda, ini versi Babat Tanah Jawa. Menantu Sultan Fatah itu naik menjadi Sultan di Demak Bintoro, menjadi Sultan yang kedua. Kisah tentang Adipati Unus yang sudah menyerang Malaka sampai 2 kali ekspedisi, bahkan beliau juga gugur sehingga disebut dengan Pangeran Sabrang Lor, akan kita lanjutkan insya Allah di video berikutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana-sini. Ingat, mohon maaf apa yang saya katakan ada sumbernya. Saya menyadari, saya juga tahu kalau ada cerita yang kurang pas dengan sumber yang ramai yang sudah dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu pada saat ini. Saya punya buku yang dikeluarkan resmi oleh pemerintah Kabupaten Demak dan tidak seperti ini. Yang kami pakai pada saat ini adalah kronik China di kuil Sampokong yang ada di Semarang dan juga dari Babat Tanah Jawi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.